Baik, Bapak Ibu semua, ini kita sudah 6 menit. Kita sambil menunggu yang lain, saya rasa 21 partisipan ini, di sini saya sapa juga sudah ada Pak Anies di sini. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Madel. Oke, baik. Sehat ya, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Makasih. Sekarang di Jogja atau di mana nih, Pak? Jogja. Oh, di Jogja, oke. Saya pikir di Jakarta, Pak. Belum. Oke, baik. Sini juga ada Pak Gede. Halo, Pak Gede. Selamat siang, Bu Matia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu semua nanti di sini hari ini selain Pak Anies juga ada Pak Gede yang akan memfasilitasi kita. Kemudian saya sapa juga Dr. Belladonna sudah berhadir ya ini ya. Sudah Mbak Madel, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Happy juga. Baik, kita bisa mulai Bapak Ibu. Di sini izin kita langsung memulai. Di sini Pak Anies sudah ada 9, saya juga udah share ya Pak Anies ya ke Bapak kemarin ada 9 kawasan ini yang sudah mengirimkan dari relawan Palu Timur, kemudian dari Ulu Jati, Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Palu Selatan, dan Palu Utara, serta Ulu Jati. Ulu Jati ada 2 ya ini ya. Saya coba konfirmasi dulu. Yang dari Ulu Jati memang ada 2, satu wilayah itu ada 2 tim atau seperti apa? Oh, itu kurang koordinasi sih kayaknya Mbak, karena harusnya maksudnya yang Ulu jadi pertama itu dia tim admin gitu. Nah, kalau yang bawah itu kayaknya yang khusus nakes. Oh, oke, baik. Oke, jadi nanti kita gabungkan ya. Dan di sini hadir ya, artinya Mbak Charlie sama Pak Syahrial ada ya? Ada Bu. Oke, baik. Ini nanti udah jadi 1. Nah, di sini selain, makanya saya juga ingat, kalau tidak salah relawan Agasi ini untuk 8 wilayah ya? Iya, 8 kecamatan. Iya, 8 kecamatan, tapi di sini ada 9, makanya saya cek, ternyata ada 1 ini, terima kasih dari Morowali Utara. Jadi selama pendampingan juga sebelum kegiatan Nagasi, kemudian di Nagasi, Morowali Utara ini aktif ini. Ada Pak Hans ya di sini. Halo, selamat siang Pak Hans. Halo, selamat siang Bu. Ya, ini dengan tim ya Pak ya dari PSC. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan ini tim ya ini ya Pak Hans. untuk sementara kami. Ya, untuk sementara timnya memang untuk kita ikut semuanya tidak serempak karena lain lagi jaga, dan kemudian masih ada juga yang sementara tugas di Dinas Kesehatan karena baru ini kita laksanakan PSC 119, baru kita mulai mencoba untuk membuka, untuk menjalankannya begitu. Baik, terima kasih Pak Hans. Nanti terus bergabung sampai di akhir kegiatan. Baik, Pak Anies mohon izin. Jadi kira-kira seperti ini ya, teman-teman semua, rekan-rekan di relawan sudah mengidentifikasi kekurangan dari telemedicine masing-masing yang sudah yang dikembangkan. Seperti misalnya di sini ada Ulu Jati, pasien masih saling membaca keluhan masing-masing, pasien masih saling membaca resep dari dokter. Oh, jadi kayak ya karena tadi dengan satu WhatsApp itu ya semuanya bisa bergabung. Kemudian banyak peserta grup bukan dari pasien atau wali, kemudian pasien belum dikeluarkan dari grup yang setelah mendapatkan ini. Jadi pasien lama juga masih ada. Kemudian kalau untuk asesmen platform ini juga menarik dari Mamboro. Di sini sepertinya menyatakan bahwa asesmen platform untuk BPJS dan Kemenkes cukup mendukung untuk kegiatan telemedicine. Nah, ini ada artinya ada peluang untuk menggunakan platform yang sudah ada. Kemudian yang lainnya kurang lebih sama. Di sini ada dari Kota Palu. Kalau kita lihat dari Kota Palu, oke, permasalahannya kekurangan kerahasiaan data pasien, slow respon karena menggunakan WhatsApp group, nakes ada belum saling kenal, kayak sesama relawan,
kurang koordinasi dari masing-masing bidang, ada pasien yang tidak di follow up perawatan setelahnya. Kemudian asesmen kapasitas. Nah, kapasitas untuk Kota Palu, hotline COVID-nya memang 24 jam. Jaringan bagus ya di Kota Palu. Kemudian nakes berkompeten, Satgas bersedia membantu untuk terjun ke lapangan. Tanggapannya bisa dikembangkan untuk semua aplikasi yang cocok. Ya, baik. Kira-kira seperti itu Pak Anies, review singkat dari 9 wilayah Kota Palu yang kemudian mengerjakan penugasan. Nanti Bapak Ibu yang dari Sulawesi Barat ataupun dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang belum mengirimkan dan langsung ingin berdiskusi hari ini juga bisa langsung nanti. Baik, mungkin itu reviewnya. Pak Anies boleh langsung ke materi, nanti sekaligus mengomentari ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar Mbak Madel? Sangat jelas Pak, lancar. Jelas ya. Oke. Ini kemarin modem IndiHome-nya ganti Mbak. Ternyata memang bermasalah. Jadi moga-moga hari ini lancar. Amin. Amin. Ya, jadi kemarin telepon ternyata problemnya di modem. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas kesempatannya untuk ketemu kembali. Saya izin untuk menyampaikan tentang bagaimana kita memantau kegiatan telemedicine yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita, saya kira perlu melihat, kemarin kita kan udah cerita tentang framework ini ya. Jadi bahwa telemedicine itu sama seperti inovasi e-kesehatan yang lain. Yang pertama ada 7 komponen ya. Ada kepemimpinannya, bagaimana strategi pengembangan. Jadi nanti kalau misalnya kita bicara ke depan itu, nanti apakah kita bicara pembiayaan atau tidak. Besok siang kebetulan saya diundang ID untuk bicara tentang bagaimana kerangka pengembangan telemedicine di Indonesia. Itu ada perwakilan dari BPJS, perwakilan Kemenkes, perwakilan PABDI, kemudian ahli paru, dan lain-lain. Ini saya kira menarik karena strategi pengembangan ke depan ini juga perlu memperhatikan apa yang tadi sudah didiskusikan oleh Bapak Ibu di tim ya. Sementara ini kan kita anggap relawan semua. Apakah semuanya akan menjadi relawan? Nah ini pertanyaannya. Mungkin harapannya ya kalau pandeminya berakhir bulan ini ya kita relawan. Tapi kalau pandeminya nanti akan menjadi endemi berkepanjangan, apakah relawan terus? Nah ini kan menjadi menarik ya. Jadi kalau misalnya bukan relawan, kemudian ini dijadikan suatu layanan yang terstruktur, bagaimana pembiayaannya? Itu kan perlu diperhatikan. Jadi saya kira diskusi ini, apalagi nanti akan ada serial diskusi, saya kira menarik untuk bicara ke depan. Nah, kemudian yang tengah-tengah itu ada aplikasi, ada standar, dan infrastruktur. Ini sebagian tadi sudah disebutkan. Nanti akan saya diskusikan sedikit tentang aspek ini. Karena kita masih menggunakan WhatsApp. Idealnya ya jangan menggunakan WhatsApp. Studi yang ada di negara maju pun juga menyebutkan salah satu tantangannya adalah privacy. Nanti kita tunjukkan. Kemudian bagaimana nanti arah ke depan? Apakah perlu ada regulasi khusus di pemerintah daerah Sulawesi Tengah atau Kota Palu misalnya? Kemudian SDM. SDM ini bisa SDM klinisnya, artinya yang berikan konsultasi, SDM pendukung, misalnya admin atau tim manajemen yang mensupport para dokter dan menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pasien, atau mungkin SDM yang nanti akan mendukung ke arah implementasi teknologi, yang nantinya saya kira juga mungkin perlu dipertimbangkan jika kita akan mengembangkan teknologi yang khusus. Kalau WhatsApp itu kan aplikasi yang semua orang itu bisa pakai. Tapi kalau misalnya aplikasinya nanti harus spesifik, itu kan saya kira perlu diperhatikan tenaga khusus untuk ini. Kemudian yang berikutnya adalah literasi pasiennya juga masyarakat. Jadi mereka harus punya literasi yang baik, kemudian bagaimana agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Ini saya kira menjadi aspek yang penting. Nah kemarin kita juga sudah mendiskusikan ini. Saya kira Bapak Ibu saat ini kan sebenarnya sudah dalam fase menerapkan ya. Dalam menerapkan Bapak Ibu di file yang juga sudah saya terima dari Mbak Madel, saya kira sudah ada tim, kemudian ini yang saya belum jelas. Sebenarnya ukuran keberhasilan telemedicine-nya Bapak Ibu itu apa sih?
Ini dianggap berhasil itu jika apa? Ada yang mau komentar nggak? Boleh nulis di chat atau open mic. Ini sudah dianggap berhasil atau belum? Kalau berhasil itu ukurannya apa? Kalau belum ukurannya apa? Ada yang mau komentar? Menarik Ulangi ya Pak ya. pertanyaannya, Baik. Pak Anies. Oh ya, Putus-putus ini Ya. soalnya. Dokter Rizka ini. Kalau kemarin kita kan menggunakan kerangka ini ya, kita sudah mengidentifikasi kebutuhan karena kenyataannya sistemnya sudah berjalan. Timnya sudah ada dokter yang menjadi konsulen atau konsultan, ada admin saya kira atau relawan apapun namanya. Yang saya belum baca, termasuk yang dari reportnya yang dikirimkan oleh Mbak Madil ke kita adalah defining success step. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ukuran keberhasilan bahwa layanan telemedicine ini mencapai tujuan itu apa? Apa yang menurut Bapak Ibu dianggap bahwa oh telemedicine kita, inovasi ini berhasil? Ini apa? Ada yang mau komentar? Boleh chat atau boleh? Oke, Ya, mungkin silakan. saya. Ya, Ya, silakan jadi Pak Dr. ya, Saya. kalau di kami kan memang tujuan pertama untuk membuat aplikasi layanan telemedicine ini adalah mengurangi angka bor rumah sakit. Ya. Jadi indikator keberhasilannya adalah ketika pasien itu lebih banyak dilayani melalui aplikasi telemedicine dan sehingga mereka tidak lanjut ke rumah sakit. Nah, itu yang kemudian kami coba bandingkan data kemarin, Pak Anies. Ya. Jadi pertanggal 30 Juli itu jumlah kasus aktif itu 555 pasien. Nah, itu pada tanggal 30 Juli jumlah bor rumah sakit itu rata-rata di atas 80%. Sementara evaluasi kami tanggal 22 Agustus, kasus aktifnya justru meningkat 1.500, tetapi bor rumah sakit justru turun. Karena memang pasien justru lebih banyak terlayani di isoman. Dalam hal ini pasien yang di layanan aplikasi. Jadi memang dari hasil itu kami menganggap cukup berhasil dalam artian menahan pasien untuk tidak ke rumah sakit dari perbandingan data tadi. Pasiennya meningkat, tetapi justru bornya turun. Artinya orang lebih suka isolasi di rumah. Seperti itu, Pak. Menarik, Dokter Rizka. Ini saya kira informasi yang dalam diskusi yang minggu lalu juga saya belum mendengar. Kemudian yang dari laporan juga kemarin yang tertulis kan baru mengidentifikasi problem ya. Ini belum tertulis juga. Jadi saya kira menarik. Jadi bahwa teman-teman di Sulteng sudah merasakan bahwa ketika kita ada WhatsApp group, meskipun nanti ada isu yang lain ya, privacy dan lain-lain, itu sudah memberikan dampak luar biasa. Konsultasi dapat diberikan, mungkin misalnya mau ditambahkan lagi, yang isoman juga mendapatkan obat ya dok ya? Ya, dapat obat, dapat bantuan logistik juga. Dapat bantuan logistik. Jadi ya. Di sisi fasilitas pelayanan kesehatan, bornya itu kemudian juga tidak menjadi tinggi atau surge misalnya. Kemudian masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pelayanan kesehatan juga tetap dapat terlayani, dan paling tidak misalnya mereka ada obat mereka mendapatkan, ada kebutuhan untuk meningkatkan kondisi tubuh, ada mungkin ada vitamin, ada logistik yang lain juga tercapai. Nah ini saya kira menarik. Jadi ini kalau misalnya kemudian dipantau terus-menerus, itu saya kira akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Nah, mengukur keberhasilan itu juga tidak hanya dari aspek yang berkaitan dengan contohnya tadi, keselamatan pasien atau mungkin mutu pelayanan, tetapi juga aspek-aspek yang mungkin sifatnya lebih sekunder, termasuk misalnya apakah layanan ini juga sesuai dengan standar, sama seperti ketika kita memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Misalnya adalah bahwa pasien juga akan dihormati atau dihargai haknya, misalnya. Pasien juga akan dihargai privasinya. Nah, ini kalau misalnya dapat terukur dengan baik, ini saya kira akan menjadi salah satu aspek yang penting. Nah, ini nanti yang akan masuk ke aspek yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengevaluasi, kalau di sini contohnya adalah vendor ya. Vendor itu kalau misalnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi ini juga bisa dikatakan untuk mengevaluasi vendor, yaitu aplikasinya, WhatsApp-nya.
sekilas tadi kita mendengar bahwa WhatsApp salah satu kekurangannya karena karena grup responnya lambat. Apakah benar demikian? Atau ada isu yang lain terkait dengan penggunaan WhatsApp? Kalau sebenarnya ini landasan awalnya kan yang meng-create grup WhatsApp ini saya. Jadi kenapa kemudian saya membuat grup WhatsApp itu via WhatsApp, rencananya sih kemarin sebenarnya maunya chattingnya by pasien Pak. Cuma kalau di WhatsApp itu karena kami keroyokan dalam tanda kutip, justru kami berharap dengan adanya nakes dalam jumlah besar di grup WhatsApp ini, ada dokter, apoteker, dan dokternya tidak satu. Nah, misal dokter yang satunya berhalangan untuk menjawab, direspon sama dokter lain yang ada juga di grup ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dengan model keroyokan begini dia responnya lebih cepat. Nah, kami juga punya mekanisme satu, kalau umpama dalam 30 menit itu tidak ditanggapi, maka ada admin yang akan memfollow up apakah pasien ini sudah dilayani atau belum. Kalau belum, dia akan menjapri dokternya langsung. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Ya. Ini saya kira kalau misalnya kemudian kita ada ukuran dari 200 pasien misalnya, berapa yang dijawab misalnya dalam waktu 5 menit misalnya, berapa yang dijawab dalam waktu 10 menit, berapa yang dijawab dalam waktu 15 menit, berapa sesudahnya. Itu saya kira akan menjadi menarik. Oh, ternyata memang responnya itu antara sekian sampai sekian menit. Waktu yang paling efektif sekian menit, berapa yang dianggap late. Nah, late itu karena apa? Mungkin karena waktu konsultasinya mungkin sore, atau waktu konsultasinya justru pas jam kerja. Jadi para dokter yang bertugas di WhatsApp group itu juga sedang memberikan pelayanan rutin setiap hari. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kemudian kita bisa memperhatikan semacam itu, mungkin kita bisa punya ukuran baru. Oke, bulan ini kita respon rate-nya rata adalah misalnya 12 menit. Bisa nggak bulan depan itu kita naikkan menjadi 8 menit? Nah, sarannya bagaimana misalnya? Katakanlah apakah dokter kita itu juga punya jam jaga yang berbeda misalnya. Nah, ini yang saya kira mungkin teman-teman yang menjadi admin itu saya kira dapat menilai hal semacam itu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya ukuran keberhasilan dan kemudian bagaimana hal-hal yang perlu diperbaiki, kita nanti dapat membuat case step. Artinya apa? Case step. Upaya agar agar layanan telemedicine kita menjadi lebih baik lagi. Contohnya tadi, waktu respon menjadi lebih cepat. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit, dipastikan dia dapat tempat di rumah sakit. Atau misalnya pasca layanan telemedicine, 2 minggu atau 3 minggu pos layanan telemedicine, orang itu sudah memiliki aktivitas normal atau apa. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah punya ukuran semacam itu saya kira akan menjadi ukuran yang baik tentang bagaimana kemudian kita akan melanjutkan layanan ini ketika pandemi juga belum bisa berakhir, ketika kita masih menggunakan layanan digital, dan kemudian masyarakat juga menjadi semakin aware. Oh, sekarang layanan konsultasi ini menjadi semakin mudah. Nah, case step ini saya kira nanti perlu dituangkan dalam suatu dokumentasi, kemudian bagaimana target-targetnya. Kemudian yang keenam, contracting ini kalau misalnya kaitannya dengan vendor ya. Contracting ini kaitannya dengan, si vendor ini kalau misalnya kita nanti bekerja, itu bayarnya berapa. Misalnya ya, kalau misalnya kita dengan pihak ketiga yang harus bayar. Kemudian mereka ditargetkan apa. Kalau ada error di sistem itu responnya harus seperti apa, dan seterusnya. Tapi kan kalau ini enggak, ya kita bypass. Nanti kalau misalnya teman-teman di Sulteng itu memutuskan, oh kita butuh pihak ketiga, mungkin nanti perlu diperhatikan tentang bagaimana service level agreement, aturannya seperti apa. Nah, kemudian ketika kita sudah mempersiapkan ini, nah ini yang saya kira juga menarik tentang bagaimana kemudian mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan saya kira workflow ini yang di sini kita sebutkan adalah workflow itu yang kita sebut sebagai SOP. Kemarin kelihatannya Dr. Rizka sudah sempat mengungkapkan ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pasien ketika pertama kali masuk? Mungkin kalau misalnya saya bayangkan, Bapak Ibu entah kemarin sempat saya share screen nggak ya, kalau misalnya kemarin waktu jaringannya agak susah. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki sistem yang tertata dengan baik, nanti SOP-nya itu ada latar belakang, pengantarnya, bagaimana berkonsultasi. Ini misalnya konteksnya adalah konteks untuk layanan konsultasi, layanan
pulmonary telemedicine, telemedicine yang kaitannya dengan penyakit paru dan lain-lain. Kemudian dalam rehabilitasi layanan paru ini apa saja yang diperlukan? Kan kebetulan kita komunikasinya masih chat semua ya, atau ada yang video call nggak? Kalau kemarin itu desainnya untuk Nagasi masih chat, tapi kan ada satu lagi layanan telemedicine yang coba kita buat yang namanya Puskesmas itu membuat konsep video call. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita ada video call, nanti kemudian di sini dituliskan. Kemudian apakah ada fitur patient assessment yang sudah terstruktur? Kemarin kalau nggak salah saya lihat bahwa sudah ada semacam formulir sederhana pasien harus mengisi. Nah, pasien harus mengisinya itu di teks bebas atau kemudian kita isikan ke dalam misalnya Google Form atau formulir yang lebih terstruktur. Teks bebas. Teks bebas. Nah, kalau misalnya kita sediakan dalam format yang terstruktur akan lebih mudah. Jadi lebih mudahnya misalnya nanti dalam rangka evaluasi, pasien misalnya memasukkan angka umurnya dari sekian sampai sekian. Nanti kita bisa menghitung dengan mudah rata umurnya sekian. Asal wilayahnya dari mana? Kalau kemudian kita bisa menyebutkan sudah dalam bentuk terstruktur, kecamatan mana, desa mana, nanti kita bisa membuat peta dengan mudah. Kemudian keluhan awalnya apa? Keluhan awal misalnya pasien tinggal centang-centang di Google Form, ada sesak nafas, ada apa, nanti kita bisa menyebutkan itu. Dan seterusnya, itu yang saya kira nanti kalau misalnya patient assessment itu diminta mengisi sebelum join, itu saya kira akan menjadi informasi yang baik. Sehingga ketika join itu lebih kepada informasi yang teks. Kemudian setelah terlibat, apakah kita punya menu edukasi yang sudah template? Template itu misalnya gini, ketika pasien join, ketika dia sudah menggunakan sudah konsultasi itu, ada nggak template yang secara umum itu dapat diberikan kepada pasien sambil menunggu dokternya merespon? Misalnya katakanlah selamat siang atau selamat malam, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di forum ini. Kemudian secara umum kita tetap harus menjaga protokol kesehatan segala macam. Jika ada keluhan semacam ini dan kemudian kita tunggu sebentar lagi akan ada dokter yang merespon. Nah, kemudian kalau misalnya dokter sudah merespon, kemudian kalau misalnya responnya lebih spesifik yang berkaitan obat dan lain-lain, admin mungkin sudah punya template kalau obat ini diminumnya setiap berapa lama dan seterusnya. Jadi menu yang berkaitan dengan KIE itu sudah template tinggal di copy pastekan misalnya ya. Kemudian apakah ada patient reassessment. Jadi kalau misalnya setelah minum obat berapa hari atau setelah selesai nanti di-assess lagi. Nah, ini yang saya kira mungkin di teman-teman di Siltong sudah punya. Jadi panduan inilah yang saya sebutkan sebagai workflow yang tadi saya sebutkan di sini. Nah, workflow kemudian saya kira itu dapat dituangkan dengan baik. Kemudian care team. Care team mungkin kalau misalnya di sini ada misalnya katakanlah 30 dokter yang terlibat, siapa yang menjadi leader, siapa yang mungkin menjadi kayak gatekeeper untuk yang kasus secara umum, siapa yang bisa merespon. Kalau misalnya kasusnya secara spesifik terkait dengan misalnya isoman dan kebetulan ibu atau perempuan usia reproduktif dan hamil misalnya. Ini kan perlu ada konsulen SPOG. Nah, itu siapa dan seterusnya. Kemudian bagaimana kemudian kita dapat berinteraksi dengan pasien, kemudian implementasi yang saya kira sekarang sudah berjalan, kemudian mengevaluasi. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi apakah kita dapat mengukur respon rate, mengukur tingkat kesembuhan, mengukur misalnya kecepatan dari konsultasi ini kemudian sampai akhirnya oke diputuskan untuk merujuk dan itu cepat misalnya. Kemudian yang berikutnya scaling yang terakhir. Scaling itu bukan membuat gigi menjadi lebih cemerlang. Scalingnya itu memperluas. Jadi misalnya sekarang di Palu misalnya kemudian menjadi sekian kabupaten kota di sampingnya dan seterusnya misalnya. Itu nanti memperluas. Atau termasuk nanti misalnya scaling artinya pertama awalnya dari WhatsApp kemudian menjadi teknologi khusus. Nah, ini yang saya kira kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Oh ya, sekalian saya sampaikan ke Mbak Madel juga, mohon maaf nanti saya nggak bisa ikut sampai jam 2.30 ya, jam 2 saya harus meninggalkan ini. Nah, sehingga kalau misalnya kemudian kita akan menerapkan telemedicine, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah bagaimana kita menjamin ini, data protection rule. Ini sekarang lagi hot ya. Kemarin aja Kemenkes, Peduli Lindungi, e-hack itu kan dikomplain banyak orang.
Kemudian tadi terkait dengan workflow itu adalah standar. Apakah ada standar khusus kalau pasiennya ibu hamil atau pasiennya anak atau pasiennya apa? Ada treatment khusus nggak? Kemudian aturan-aturan organisasi, misalnya katakanlah kalau misalnya ini kebetulan dokternya juga bekerja di rumah sakit apa, sudah punya STR segala macam. Nah, mungkin bagaimana penguatan dari aturan-aturan di pemerintah daerah. Ada aturan Pemda bahwa ini menjadi bagian dari layanan tambahannya rumah sakit atau puskesmas misalnya. Kemudian aturan etis untuk setiap tenaga kesehatan, untuk setiap pasien juga, termasuk tidak boleh screen capture kemudian dikirimkan keluar. Kemudian kalau standar teknologi kita menggunakan WhatsApp ya apa boleh buat, kita hanya ngikutin aturannya WhatsApp ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita atur. Kemudian tentang bagaimana SDM yang nanti akan terlibat. Nah, dalam Kepmenkes yang kemarin, ini kan catatan pentingnya adalah pembinaan dan pengawasan ya. Nah, ini yang saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, saya kira menarik. Bagaimana kita dapat mengawasi. Dalam kerangka yang lain tentang monitoring dan evaluasi, ini menurut saya juga menarik untuk diperhatikan. Jadi untuk menjamin bagaimana telemedicine berjalan, ini ada 3 lapisan. Yang terkait dengan implementasi adalah bagaimana tindak lanjutnya. Jadi misalnya apakah hasil konsultasinya ini tingkat kesembuhannya baik misalnya. Kemudian apakah ada konsekuensi yang tidak diharapkan, mendapatkan obat tetapi ada efek samping dan lain-lain misalnya. Biaya jelas ini murah, nah, tapi apakah akan terus-menerus seperti ini? Kemudian keadilan, apakah masih ada masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan ini karena layanannya itu terbatas, layanan internet misalnya, atau tidak punya HP. Nah, ini mungkin juga perlu dievaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah apakah perlu ada pengembangan teknologi baru yang lebih aman, yang lebih menjaga privasi. Ini yang saya kira mungkin perlu diperhatikan. Kemudian kira-kira apakah ada strategi pengembangan tingkat lanjut. Ini kalau nasional ya. Tapi saya kira kalau misalnya kerangkanya Sulteng, bagaimana ini kemudian dapat diperluas. Pengalaman di Palu, apakah dapat diperluas untuk kabupaten-kabupaten lain di Sulteng dengan tingkat kesulitan geografis dan jaringan yang beragam, misalnya ya. Saya sudah membaca bahwa ada teman-teman yang mengeksplorasi mengapa kita tidak menggunakan layanannya BPJS, misalnya, layanannya Kemenkes. Kalau saya boleh usul, silakan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan atau BPJS agar dapat memberikan insight kepada Bapak Ibu lebih lanjut mengenai layanan tersebut. Jadi yang BPJS ada mobile JKN kan juga ada fasilitas untuk konsultasi. Tetapi juga ada kelebihan kekurangannya, sehingga nanti saya kira akan lebih wise kalau Bapak Ibu kemudian diskusi dengan mereka. Akan baik juga jika tim ini juga mengundang dari pihak mitra misalnya, sambil melihat kira-kira apa sih layanan teknologi yang punya Anda dan itu dibandingkan dengan WA kami menjadi lebih baik. Sehingga Bapak Ibu punya benchmarking, punya perbandingan. Kalau ada perbandingan kan dapat mengukur bagaimana teknologi yang akan saya pakai itu bisa diperluas atau ditingkatkan. Mas Gede kalau misalnya nanti diminta sharing dapat menjelaskan tentang bagaimana model telekonsultasi yang ada di UGM misalnya. Itu juga ada pengembangan aplikasi tertentu yang dapat dimanfaatkan. Dan itu lebih privasinya lebih terjaga, lebih secure juga dibandingkan dengan WhatsApp yang kita nyebutnya di mana agak susah ya. Nah, ini yang kemarin saya sempat ceritakan bahwa ada satu paper tentang penggunaan WhatsApp untuk telemedicine. Tantangannya ini sama seperti yang dituliskan oleh Bapak Ibu, kerahasiaan, kemudian dokumentasinya juga susah. Jadi ini juga saya kira mungkin juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jadi upaya memperbaiki kerahasiaan dan dokumentasi ini saya kira salah satu aspek yang penting jika Bapak Ibu di Sulteng kemudian belum mempertimbangkan teknologi lain atau kemudian kalau ada teknologi lain kemudian kita butuh support untuk membangun atau bagaimana kalau ada teknologi lain tapi yang tidak perlu harus membangun lagi tetapi tinggal beli pakai misalnya. Nah ini yang saya kira mungkin perlu dieksplor. Mungkin entah itu kerjasama dengan contoh-contoh yang ada atau Mas Gede dan lain-lain mungkin juga dapat melihat. Nah jika belum ada teknologi yang lebih mature, yang lebih mantap, ini yang saya usulkan. Yang pertama adalah WhatsApp grupnya itu dibagi 2.
Yang pertama adalah WhatsApp group antara admin dengan pasien dan WhatsApp group antara admin dengan dokter. Yang WhatsApp group antara admin dengan pasien ini sifatnya hanya admin yang boleh submit atau hanya admin yang boleh boleh broadcast. Jadi pasien itu hanya membaca saja. Nah, tetapi ketika mereka konsultasi, oh silakan kalau ada isoman, silakan konsultasi ke admin. Ini konsultasinya japri satu persatu ke admin. Nah, ini jadi misalnya ada sekian nomor yang disebut sebagai adminnya layanan BPJS, admin layanan telemedicine misalnya. Kalau konsultasi awal, silahkan ke sini. Nah, kalau sudah konsultasi awal nanti terima kasih Anda mau bergabung. Silahkan ngisi assessment di Google Form, dikirimkan linknya. Nanti setelah dikirimkan linknya, kemudian informasi dari linknya tersebut akan dikirimkan ke grup dokter. Kemudian di grup dokter ditanya dulu siapa yang mau merespon data seperti ini. Nanti hasil responnya dikirim ke admin juga. Nah, kemudian nanti baru dibalikan ke si pasien lewat japri. Nah, tetapi kalau informasi-informasi umum dimasukkan ke sini, sehingga yang grup yang umum ini lebih yang bersifat informasi edukatif. Nah, yang lainnya kuncinya di admin. Kalau kuncinya di admin, praktis yang tahu hanya admin dan pasien. Jadi pasien-pasien lain tidak akan tahu. Tetapi kalau misalnya kemudian akan terlibat di sini juga saya kira nggak masalah. Cuma isunya begini ya, di grup WA itu kan kadang-kadang orang juga dalam tanda kutip kepo ya. Jadi, oh yang segrup dengan saya siapa sih? Kemudian lihat yang lain, oh ternyata ini COVID juga. Kemudian dia cerita ke yang lain. Nah, ini yang saya kira perlu disampaikan dalam edukasi di grup tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai, silakan keluar. Kemudian kalau sudah selesai, silakan mengisi form tentang status selesai yang mereka. Nah, ini mungkin akan lebih secure. Cuma tetap dalam hal ini, yang repot adalah admin. Nah, sehingga kalau misalnya memang kita mau mempersiapkan ini, ya adminnya diperkuat atau relawan adminnya ditambah. Kemudian ada aturan untuk berkomunikasi ke grup yang sebelah kiri dan grup yang sebelah kanan. Nah, kemudian disertai dengan adanya Google Form atau fitur yang lain untuk mendokumentasikan konsultasi agar menjadi lebih baik. Tetapi yang ideal memang layanan telemedicine itu memang aplikasi yang dedicated, yang nanti kalau misalnya butuh perlu ya nanti bisa video conference, bisa pakai Zoom, bisa pakai yang lain yang disediakan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya ini sudah ada dengan baik, SOP-nya ada, diperkuat dengan regulasinya, saya kira mungkin ini akan menjadi informasi yang baik. Dan tadi saya juga sependapat bahwa moga-moga upaya ini juga akan mendorong mereka-mereka yang isolasi mandiri itu juga segera sembuh. Dan yang juga menjadi catatan adalah mungkin tentang bagaimana kelanjutannya. Jadi misalnya katakanlah sekarang mungkin pandemi sudah, saya nggak tahu statusnya di Sulteng seperti apa, di Jawa relatif turun misalnya. Nah, atau misalnya di Sulteng sedang naik atau turun misalnya. Nah, ketika pun kalau misalnya nanti turun, dugaan saya kita tetap membutuhkan layanan telemedicine. Tidak hanya untuk yang aspek yang berkaitan dengan COVID, tapi juga aspek-aspek yang lainnya. Sehingga ketika kita memang tidak dalam kondisi pasti betul apakah gelombang kedua adalah akhir dari pandemi atau nanti akan muncul gelombang 3, gelombang 4 dan seterusnya, saya kira memperkuat sistem telemedicine yang sudah ada, kemudian didukung dengan regulasi yang baik, kemudian juga dengan literasi kepada seluruh tenaga kesehatan maupun pasiennya, moga-moga kita dapat memberikan akses dan kemanfaatan kepada pasien dan masyarakat di Sulawesi Tengah. Jika diperlukan, moga-moga sistemnya akan menjadi lebih baik. Demikian yang saya, mohon maaf jika waktunya terbatas, yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padat, jelas. Ini mengarahkan Pak Anies. Ya, saya langsung lempar ke Bapak Ibu semua. Bagaimana kita berdiskusi. Kita kalau bersama Pak Anies kita masih ada sekitar 19 menit sebelum Pak Anies berakhir, atau 15 menit ya, karena Pak Anies butuh siap-siap untuk masuk ke Zoom yang lain atau kegiatan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Selain Dr. Rizka juga boleh.
Di sini saya lihat juga ada Pak Suryanto Iya, ya. Mbak Madel. Ya, bagaimana Dokter Rizka? Hal ya, jadi sebenarnya kalau saya sangat suka dengan idenya Pak Anies tadi untuk membagi 2 grup, terus untuk buat siklus dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang saya ingin harapkan juga nih, Mbak Madel, jadinya saya pengen kalau umpama bisa difasilitasi sama UGM lagi. Kalau dulu kita pernah bikin TTX kan, tapi versi bencana alam. Bisa nggak kita bikin TTX tapi versi bencana non alam seperti ini? Jadi kita simulasinya pakai telemedicine. Jadi tabletop exercise tapi kita versi layanan telemedicine. Jadi kita bisa tahu nih, ya cuma ada kasus gini. Terus kita buat sama-sama alurnya, kita bikin bagaimana modelnya. Jadinya kita bisa tahu nih kelemahannya seperti apa, dan kami mungkin mensimulasikan bagaimana pelayanannya kami nanti dilihat, misal terus nanti kita masukannya dilihat sama Pak Anies, Mbak Madel, Dr. Bella, dan teman-teman UGM lainnya, nanti bisa kasih masukan ke kita, terus kita buat sistem yang baru yang kemudian dia lebih secure, lebih baik, lebih respon time-nya dinilai, jadi enak gitu. Nah, ini menarik ya. Mungkin sekalian saya komen ya. Jadi tadi kan saya tunjukkan contoh SOP dari salah satu provinsi di Australia ya, New South Wales. Itu untuk layanan konsultasi penyakit paru ya, terkait dengan COVID sebenarnya. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan, mungkin tadi saya sebutkan bahwa kita perlu perhatikan konteks kita dalam pandemi. Mungkin sekarang yang banyak konsul adalah isoman. Nah, sebenarnya layanan konsultasi ini kan bisa untuk yang lain. Jadi jangan-jangan saat pandemi mereka-mereka yang sakit dengan dengan diabetes mellitus, dengan hipertensi, mereka tidak berkesempatan berkunjung, misalnya karena takut ke rumah sakit atau apa. Nah, sehingga mungkin di tabletop itu juga kita buat bagaimana caranya kita dapat tetap memberikan layanan konsultasi kepada pasien yang biasanya rutin berkunjung karena hipertensi dan diabetes mellitus, itu juga tetap dapat terjaga. Misalnya, kemudian kita buat skenario. Skenario yang pertama adalah pasien baru. Skenario yang kedua adalah pasien lama. Kalau pasien lama, dokternya sudah tahu, datanya sudah ada, sehingga nanti di tabletop itu dicari apakah data ini ada di rekam medis, terakhir kapan konsul, segala macam. Kemudian, bagaimana kita dapat memfasilitasi mereka? Jangan-jangan kita dapat memanfaatkan misalnya posbindu. Jadi posbindu kalau saya nggak tahu di Sulteng seperti apa. Jadi misalnya di desa-desa mungkin ada posyandu yang juga dapat melayani orang tua, kemudian mereka juga nanti dapat ngukur tensi, dapat pemeriksaan yang lain. Nah, itu nanti dapat difasilitasi. Jadi nanti ada sekian channel untuk konsultasi telemedicine, baik yang telemedicine yang isoman, telemedicine yang lain. Nah, ini yang saya kira juga menarik. Dan dalam tabletop, itu saya kira kalau misalnya kemudian sambil disimulasikan, oh ini kalau misalnya ternyata butuh obat jangka panjang, ini sebenarnya butuh biayanya berapa sih? Sampai sekarang, ini yang kalau menurut saya akan dibuat itu dapat membuat masukan kebijakan adalah begini. Di peraturan pemerintah, saya lupa nomornya, tentang BPJS atau tentang Jaminan Kesehatan Nasional, itu disebutkan bahwa BPJS itu berkewajiban memberikan kompensasi kepada daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan atau kekurangan sarana pelayanan kesehatan. Nah, kompensasinya apa? Kita belum tahu. Dan sampai sekarang belum ada bentuk implementasinya. Nah, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu melalui telemedicine yang sederhana itu dapat mengidentifikasi, oh sekarang dengan konsultasi seperti ini, kita dapat mengidentifikasi misalnya, katakanlah sekian potensi kasus DM baru, atau potensi sekian hipertensi baru, atau yang lain misalnya. Nah, itu kan menarik. Jadi artinya meningkatkan akses. Ini yang saya kira kalau mau dibikinkan tabletop, kan itu simulasi ya, dan nanti hasilnya akan menjadi semacam skenario. Ini saya kira luar biasa. Saya tertarik tuh dengan idenya tabletop. Terima kasih, Pak Rizka. Ya, terima kasih. Dr. Rizka, kita berlanjut untuk pembahasan berikutnya ya. Ini saya menarik Pak, dari banyak asesmen yang kita lakukan ini kan salah satunya ada literasi dari tim relawan itu sendiri, kemudian juga literasi dari masyarakat. Pak Anies ada masukan untuk terkait literasi ini, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya? Ya, yang pertama adalah ketika kita
menggunakan telemedicine dari sisi tenaga kesehatan ya, kan memang tantangannya adalah bagaimana kita mencoba menerjemahkan atau mengkonversi pelayanan kesehatan yang biasanya kita berikan secara tatap muka menjadi tatap layar. Nah, ketika tatap layar kan beda. Jadi nanya ke pasien, kemudian sambil mungkin melakukan auskultasi, sambil melakukan mungkin pemeriksaan fisik yang lain, itu kan dapat dilakukan. Nah, kadang-kadang ketika kita mengeksplorasi melalui teks, itu kan lebih banyak historical ya, riwayat. Jadi, apakah ibu atau bapak keluarganya ada yang diabetes segala macam. Kemudian kalau misalnya menanyakan yang riwayat penyakit sekarang, demamnya sejak kapan? Kalau misalnya nyerinya sebelah mana, itu kan bisa. Nah, tapi kalau misalnya kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang lebih berupa fisik, kan agak susah ya. Nah, sehingga misalnya boleh kita mendapatkan foto? Oh ya, boleh. Nah, cuma mungkin pada waktu mendapatkan foto, misalnya katakanlah foto yang lebih spesifik ke bagian tertentunya misalnya. Nah, ini kan memang hati-hati ya, karena apa? Karena berkaitan dengan kesehatan. Ketika ngirim foto, pasiennya sudah bersedia ini, tetapi kemudian ternyata HP kita yang menggunakan di rumah kita juga ada anak-anak, ada yang lain. Nah, mungkin bisa saja, misalnya katakanlah kita menggunakan hal semacam itu, tahu-tahu HP kebuka karena tidak di password dengan baik misalnya. Jadi memberikan literasi kepada keluarga kita sendiri, atau ketika kita sudah konsultasi semakin banyak menggunakan gambar, ya itu harus kita jaga privasinya si pasien. Itu saya kira akan mungkin teman-teman saya kira sebagai dokter sudah mengatur hal semacam ini. Tetapi ketika kita sekarang sudah banyak menggunakan telemedicine, ini saya kira bisa menjadi pintu yang perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai nanti akan ada case-case tertentu yang muncul hanya karena salah posting. Kita kan kadang-kadang juga gitu kan. WhatsApp itu salah ngirim gambar, itu kan juga muncul juga. Jangan sampai yang semacam ini salah. Jadi yang pertama memang literasi tentang bagaimana menjaga file yang dikirimkan oleh pasien, kemudian perangkat yang kita pakai itu juga harus terjaga, syukur-syukur juga dirawat dengan baik dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengeksplorasi si pasien. Mengeksplorasi pasien mungkin saya kira kita dapat mengombinasikan dengan beberapa hal. Saya nggak tahu persis ya. Kalau di Jawa, kadang-kadang orang nanya dengan bahasa Indonesia, itu pun juga menjelaskan ekspresi kesakitan, itu akan lebih mudah pakai bahasa Jawa. Nah, nggak tahu kalau di Sulawesi Tengah itu kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang pakai bahasa lokal nggak? Nah, sementara dokternya tidak selalu semuanya orang Sulawesi Tengah misalnya. Jadi mungkin ini juga perlu menjadi kayak semacam lesson learn, pengalaman atau daftar pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan sesama grup dokter misalnya. Jadi ketika mengeksplorasi akan menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan misalnya perlu video atau apa, ya mungkin perlu dikenalkan juga. Jadi misalnya katakanlah pasien mengalami gangguan di saat nyeri telan misalnya. Saat nyeri telan kemudian coba Anda menelan ludah, apakah ada benjolan yang bergerak saat menelan ludah segala macam. Nah, kalau misalnya kita dapat menyediakan contoh-contoh tutorial semacam itu mungkin pasien kalau diberikan contohnya, tolong melakukan gerakan, misalnya katakanlah berkaitan dengan pasien dengan keluhan nyeri, kemudian dia mengalami gangguan ketika menggerakkan sisi lengan kanan sampai sejauh ke arah keluar atau ke kiri ke kanan, ada contoh-contohnya, itu saya kira menarik. Jadi kemudian apa yang perlu dilakukan? Jadi komponen berkaitan literasi dokter mungkin perlu disediakan juga. Jadi tutorial-tutorial kepada pasien kalau mereka akan menyampaikan tentang permasalahan fisik mereka yang dapat direkam agar dikirimkan ke dokter atau tenaga kesehatan lain agar bisa diakses. Nah, ini yang saya kira dari sisi tenaga kesehatan. Kalau dari sisi pasien lebih banyak berkaitan dengan bagaimana tetap menjaga privasinya dokter, bagaimana kemudian tidak screenshot, bagaimana berkomunikasi dengan baik, kemudian etis, dan lain-lain. Yang menarik adalah demikian. Saya pernah diskusi dengan salah satu startup. Startupnya pemberi pelayanan kesehatan. Bapak Ibu kan paham ya, bahwa di Indonesia itu pengguna internet itu kan banyak. Dan netizen kita termasuk netizen yang ganas-ganas. Nah, kabarnya demikian. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia dibully, yang membuli itu diganti dibully-genti misalnya. Nah, di salah satu startup kesehatan
ternyata dokter yang perempuan kadang-kadang juga mengalami sexual harassment oleh pasien. Karena apa? Karena pasiennya juga tidak, pasiennya anonim, tidak punya NIK, tidak punya, asalkan punya akun. Mengirimkan gambar, ternyata gambarnya adalah gambar yang ke arah sexual harassment. Ini juga terjadi. Jadi hal semacam ini juga saya kira perlu diatur, tapi kalau misalnya di grup kecil, ini kan mungkin lebih mudah ya, karena sama-sama satu Sulawesi Tengah. Tapi kalau misalnya startup yang besar itu kan dokternya di Jakarta, pasiennya dari mana, ngakunya dari mana kan juga susah. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu menjadi perhatian. Tetapi menurut saya ini aspek yang penting. Tujuannya adalah membangun literasinya tenaga kesehatan maupun membangun literasinya si pasien juga agar nanti komunikasinya bisa berjalan dengan baik melalui telemedicine. Terima kasih, Mbak Mada. Baik, terima kasih Pak Anies. Masih ada 3 menit ini sebelum Pak Anies keluar. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut nanti penugasan khusus diskusi lebih jauh dengan Pak Gede dan Dr. Bella. Ada dulu. Mungkin Bu Nur Afiat dari apoteker. Yakin ya ini Bapak Ibu? Kita minggu depan bertemu dengan tim bencana ini, dengan tim manajemen bencana ini, bukan dengan Pak Anies lagi ini. Jadi apa-apa dulu kita ini, walaupun Pak Anies tetap bisa kita kontak ya, tapi kita bisa berdiskusi dengan Pak Anies. Ya, silahkan Bapak Ibu, cukup masukannya ya, baik. Tidak ada ya, oke baik. Terima kasih Pak Anies selama 2 minggu ini bersama dengan kami. Terakhir masukan dari Pak Anies untuk pengembangan WhatsApp ini yang ada dikembangkan oleh ini juga sudah sangat baik gitu ya. Maksudnya sudah ini cukup bisa dilaksanakan ke depannya dan berbagai macam hal yang sudah Pak Anies sampaikan akan menjadi bukan PR ya Bapak Ibu ya, tapi menambah insight kita bagaimana sih nanti mengembangkan ini gitu ya ke depannya, karena kita tidak tahu ini sampai kapan kejadiannya. Kalau saya boleh usul Mbak Madel, ini aja, tim ini mengundang perwakilan BPJS, perwakilan Direktorat Pelayanan Rujukan Kemenkes, sama salah satu startup ya kesehatan. Kemudian diminta mereka presentasi. Ini kayak semacam kita bidding aja sih, sambil kita membandingkan, sambil mengulik-ulik, kemudian potensi kolaborasinya seperti apa. Nah, itu kan saya kira sambil kita menyampaikan tadi hasil assessment yang sudah kita lakukan. Tadi kan menarik tuh, pasiennya sekian, bornya menurun, sekian sembuh. Itu kan saya kira informasi yang menarik. Tinggal nanti, apalagi kalau misalnya yang bersurat Pak Wali Kota atau Bu Wakil Wali Kota, wah itu kan saya kira tidak ada yang menolak tuh dari 3 stakeholder utama itu. So, peluang sekali ya Pak ya, soalnya itu untuk dikembangkan. Mungkin kalau misalnya seperti tadi Dokter sebenarnya bilang bahwa sebenarnya satu juga tantangannya ini Mbak Madel, kalau jadi beberapa hal yang kemudian kami diskusikan dengan pihak rumah sakit juga terkait dengan pelayanan telemedicine ini. Jadi sebenarnya kemarin kita mau uji coba juga pelayanan telemedicine untuk rumah sakit bagi pasien-pasien yang tadi Pak Anies cerita bahwa yang pasien DM, pasien yang harusnya kontrol ke rumah sakit. Cuma ternyata yang jadi ganjalannya adalah BPJS itu tidak mau bayar klaimnya kalau dia pasiennya telemedicine, pasien-pasien tersebut yang harusnya ke rumah sakit. Kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu masih include dalam kapitasi ya. Tapi kalau yang kalau di rumah sakit itu mereka nggak mau bayar klaimnya kalau pasiennya nggak datang. Nah sebenarnya jadinya repot. Pasien DM yang berisiko datang ke rumah sakit, tetapi kita buatkan layanan telemedicine supaya dia nggak ke rumah sakit supaya nggak tertular, tapi justru ironisnya nggak dibayar. Ya, ini saya kira perlu ada terobosan ya. Memang mendorong perubahan di BPJS itu perlu dorongan dari tingkat pusat. Tapi dorongan tingkat pusat itu bisa dilakukan jika ada banyak request dari daerah. Saya terakhir 3 minggu yang lalu diskusi dengan Rumah Sakit Persahabatan. Rumah Sakit Persahabatan dapat menerapkan tarif umum, tetapi memang itu di luar layanan BPJS. Cuma kalau misalnya dari tarif umum aja kita sudah tahu berapa yang melakukan request layanan telemedicine, kita dapat menyampaikan ke BPJS, ini loh sekian orang sudah menggunakan layanan telemedicine secara umum. Kalau tarif umum kan saya kira tinggal mengacu kepada perda yang ada di daerah misalnya. Kalau layanan umum itu perdanya berapa? Rate-nya beragam. Sarjito itu juga ada rate-nya, konsultasi, Rumah Sakit Persahabatan juga ada. Nah, mungkin teman-teman di rumah sakit silahkan benchmarking, itu gunakan aja untuk tarif umum. Sementara ketika BPJS belum ada. Nah, dengan data tersebut, advokasi dengan BPJS.
Jadi saya kira BPJS sudah memiliki data, oh ini potensi-potensi dan lain. Tambah nanti mengikuti yang di peraturan pemerintah tentang JKN, saya lupa ya, PP atau PP tentang JKN atau BPJS. Pasal berapa itu yang menyebutkan bahwa BPJS wajib memberikan kompensasi. Tapi kan mereka belum melaksanakan. Sambil nanti setelah presentasi, apakah perlu kita lanjutkan dengan gugatan ke Mahkamah Agung atau gimana, misalnya kayak gitu. Nah, agar kompensasi ini segera dijalankan, enggak, Job ya. Nah, maksud saya adalah ini saya kira bagian penting ya. Kalau misalnya kita tidak artinya gini, telemedicine itu pas banget momentumnya sekarang. Jadi ketika regulasinya belum ada, sayang. Jadi ketika kita menyediakan dengan data dan pengalaman di lapangan, itu moga-moga regulasi segera turun. Harapan saya sih demikian. Terima kasih. Ya. Mohon izin, Baik, Mbak Madel. Silahkan, Bu Elvia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Pak Anies mau menanyakan tentang form penggunaan kalau pada saat presepan. Karena selama ini kami, jelas nggak Pak Anies? Tadi terakhir apa? Form saat? Untuk presepan Pak Anies. Oh, presepan. Oke, baik. Ya, presepan. Jadi selama ini kami kan masih menggunakan chat untuk presepan. Ya. Jadi terkait dari legalitas atau dari segi hukum itu gimana Pak? Apakah ada saran? Karena ada beberapa unsur yang jadinya terabaikan, yang harusnya itu menjadi unsur seperti kelengkapan nama dokter, apa memang sih secara chat, yang chat ke kita itu adalah dokter. Tapi secara legalitas untuk SIP secara keseluruhan itu kan apakah memang harus nanti terdata dulu atau gimana Pak Anies? Terima kasih. Ya, betul. Jadi kita harus berpikir jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya adalah apa yang ada seperti saat ini itu dimanfaatkan. Nah, caranya bagaimana? Yang sekarang sudah dikirimkan lewat chat sebaiknya didokumentasikan. Kita kayak semacam punya buku register. Jadi buku register atau buku induk untuk layanan konsultasi ini, tanggal sekian ada resep atas nama ini yang memberikan dokter ini, diberikan kepada pasien ini. Misalnya, kemudian kita punya data daftar apotek-apotek di Sulteng misalnya. Kemudian sambil kita cek ke pasien atau cek ke apoteknya, obat ini sudah diambil atau belum. Misalnya itu. Itu misalnya paling tidak untuk dokumentasi itu. Nah, kan memang beberapa resep mungkin ada aturan bahwa resepnya tidak boleh diambil ulang segala macam. Memang kembali lagi tadi yang saya sebutkan, fungsi admin itu menjadi penting untuk cross check. Jadi misalnya untuk ngecek sewaktu-waktu. Nah, yang tahap kedua, yang jangka menengah dan jangka panjang, sebaiknya apotek-apotek yang terlibat dalam layanan ini mendaftar ke Kemenkes. Kemenkes memiliki memiliki layanan namanya PSEF. Saya lupa alamat webnya, tetapi Bapak Ibu bisa search di internet. Jadi pelayanan sistem elektronik farmasi, Mas Dede saya kira hafal. Jadi apotek-apotek yang diharapkan dapat memberikan layanan sistem elektronik farmasi itu harus terdaftar di Kemenkes. Nanti akan memiliki nomor registrasi untuk dapat memberikan layanan sistem elektronik untuk farmasi. Tetapi saya terus terang belum tahu persis bagaimana pelaksanaannya. Jangan-jangan masih seperti pendaftaran sistem elektronik yang lain. Jadi hanya terdaftar sistem elektroniknya. Yang ideal, ini yang saya sebutkan jangka panjang, adalah menggunakan TTE, tanda tangan elektronik, atau digital signature. Jadi tanda tangan elektronik itu yang mengeluarkan adalah BSSN. Nah, BSSN saat ini kelihatannya memiliki mandat untuk mendukung daerah-daerah atau kementerian dan lembaga menerapkan e-government. Salah satu komponen e-government adalah tersedianya sistem yang aman dan diantaranya dengan menerapkan digital signature. Jadi terutama kepada PSN atau pejabat pejabat yang ASN ya, ASN dan pejabat pemerintah yang memiliki mandat atau otoritas untuk mengeluarkan tanda tangan segala macam dapat memanfaatkan digital signature. Nanti datanya tanda tangan tersebut dapat berbentuk QR code, kemudian dapat dijamin validitasnya, dan kemudian dapat dicek lagi siapa yang dapat dicek berapa kali sudah diakses.
Nah, ini yang saya kira kalau misalnya kita sudah punya kerangka tersebut, itu saya kira akan baik untuk diterapkan di level Sulawesi Tengah. Sehingga saya setuju bahwa telefarmasi ini menjadi bagian penting dari telemedicine. Nah, prosesnya ini yang saya kira mungkin perlu disiapkan. Mungkin demikian, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Saya Pak mohon izin Anies. pamit juga, Madu. Ya, silakan Pak J. Anies. Silakan untuk izin. J. Terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita berlanjut. Ya, Pak Anies sudah keluar. Pak Gede, silahkan munculkan kamera kalau misalnya ada. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penugasan kita minggu lalu, kita sudah mengasesmen apa yang kurang, kemudian apa kapasitas. Nah, selanjutnya kalau dari kami melanjutkan adalah pembuatan rencana pengembangan. Seperti apa ke depannya? Nah, terkait ini tentunya pengembangan ini terintegrasi, harapan kita ya, terintegrasi dengan sistem kesehatan yang ada di daerah. Nah, yang kalau sementara saya review dari tugas-tugas Bapak Ibu adalah masih belum menyampaikan misalnya kapasitas dari puskesmas seperti apa, kemudian misalnya ada website dari puskesmas yang bisa kita gunakan, karena relawan ini memang bentuknya sementara, walaupun nanti panjang, tapi dia bentuknya memang sementara gitu ya. Jadi memang bagaimana exit pengembangannya, kemudian bagaimana nanti kita melepaskan ini pada saat berakhir gitu juga seperti apa. Nah, mungkin itu yang dari kami ya, maksudnya dari PKMK itu berharap bahwa relawan Nagasi ini juga bisa mensupport dan bersatu dengan sistem kesehatan yang ada di daerah, sehingga nanti ketika masa tugas berakhir, daerah bisa melanjutkan secara mandiri, dalam artian ada puskesmas dan rumah sakit yang terlibat di dalamnya. Mungkin seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, Pak Gede, Bu Bella, kalau ada arahan. Silakan mungkin Bu Bella dulu yang mau memberikan jika ada. Tidak? Kalau tidak, saya boleh. Silakan Mbak Bella udah. Bu Bella sudah open mic. Enggak, maksud saya silakan aja Pak Gede. Lempar-lempar. Ya, baiklah. Bu Madelina, saya boleh share screen sebentar sedikit. Ya, ini yang kemarin mungkin di PSC ya. Jadi, tapi ini semacam evaluasi juga yang tadi saya dengarkan dengan Pak Anies juga. Mungkin Pak Anies tadi meminta saya juga untuk menyampaikan bagaimana pengalaman kami juga terlibat di 2 telemedicine milik UGM. Yang pertama Kagama, keluarga alumni Gajah Mada, itu bukan telemedicine tapi telekonseling. Jadi kalau telekonseling ini bukan WA. Dan yang kedua telemedicine yang dikembangkan oleh Sonjo dan Kagama Dok. Jadi keluarga alumni Kagama, keluarga alumni kedokteran. Nah, itu menggunakan platform yang khusus. Jadi dia masuk ke live dokter, jadi individual bentuknya. Sementara yang telekonseling yang punyanya Kagama seluruh global ya, bahkan ada yang dari luar negeri juga bisa masuk, itu menggunakan grup-grup WA sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Yang paling penting apa? Sebenarnya yang pertama ini harus ada struktur organisasi dan alur serta SOP dan job desk relawan yang jelas. Saya juga sudah melihat dari hasil penugasannya itu ada beberapa yang menanyakan bagaimana kalau ini dari apoteker juga menanyakan. Jadi kalau menurut saya perlu digodok lagi atau dipertajam lagi apakah itu pedoman klinis maupun protokol-protokol yang ada dalam relawan Nagasi ini agar tidak ada kebingungan dari relawan. Jadi keselamatan petugas ini tidak hanya petugas menggunakan APD tapi juga secara administratif juga si relawannya itu juga merasa aman dan nyaman dalam melakukan tugasnya. Mungkin seperti itu, Dr. Hesko. Silakan jika ada yang mau ditanggapi. Akses terhadap layanan nomor yang bisa dihubungi. Kualitas layanan standar dokumentasi. Bagaimana tadi Mbak Mas Gede? Ya. Oh ya, Dr. Rizko, diulang boleh Pak Gede singkat. Poinnya. Ya, jadi mungkin sedikit Dr. Rizko. Jadi yang tadi saya coba masukkan di dalam tabel ini
apakah dasar hukum, struktur organisasi, dan alur SOP dan job desk ini sudah bisa menjawab kebutuhan para relawan, yaitu semacam pedoman klinis, protokol, pemberian obat, dan lain sebagainya untuk menjamin keselamatan dan keamanan si petugas yang atau relawan yang ikut dalam inisiasi negasi ini. Begitu Dr. Rizko dan Bu Madel. Ya, kalau untuk dasar hukum kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman dokter, teman-teman apoteker juga dengan pihak Dinkes bahwa nanti kan kita akan dikasih SK dari wali kota, itu sebenarnya sudah ada berdasarkan surat tugas dari masing-masing organisasi profesi. Jadi nanti itu menjadi payung hukumnya kita untuk bertugas, tetapi semua yang bertugas itu tetap juga harus memiliki standar kompetensi, dalam hal ini STR atau SIP. Nah, itu sudah ada, dia punya draft SK-nya, sudah sementara disusun sama pihak Pemkot, dan sisa menunggu nama-nama dari organisasi profesi. Jadi kami kemarin sudah dapat nama-nama dari ID, sudah ada surat tugasnya, dari HIMSI, sudah ada juga. Mungkin yang lainnya segera menyusul untuk memasukkan nama-nama tersebut untuk dibuatkan dalam nama SK. Terus untuk struktur organisasi kemarin di slide sebenarnya sudah ada, dia punya struktur organisasi yang pernah saya share ke Mas Gede, termasuk alur pelayanannya dan juga SOP serta job desk relawannya. Tapi mungkin nanti butuh didokumentasikan lebih detail lagi. Iya, baik Dr. Rizko. Memang kenapa saya bikin merah di sini karena dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau dari masukan dari penugasan itu sepertinya struktur organisasi dan alurnya itu sudah ada, namun belum dipahami secara mendalam oleh relawan yang bertugas atau bagaimana. Silakan aja relawan untuk mungkin bisa memberikan input dan masukannya, apakah perlu didetailkan lagi sampai di masing-masing kecamatan ya, per kecamatan ya, Ulu Jami dan lain sebagainya. Ulu Jadi. Terima kasih masukannya, Dr. Hasko. Oke. Baik, mungkin kita bisa. Dari Puskesmas Mamboro bagian Palu Utara, boleh minta tanggapan. Di sini tertulis ada Bu Nurul Fitria, Michael Elvan, Lawrence, Dehari, Siti Najma, Aldi Gunawan, Widya Arda, dan Adrias. Oke, Pak Ari Adrianto. Atau siapa yang boleh mengomentari dari Puskesmas Mamboro? Ini artinya Puskesmas Mamboro, kawasan Palu Utara ini, relawan negasinya itu sudah menginduk di Puskesmas Mamboro ya? Sepertinya itu Mbak Madel, kalau nggak salah nama-nama itu relawan Poltekkes ya. Jadi itu dia masuk sebagai relawan tracing. Jadi kan ini sebenarnya, iya kalau nggak salah nama-nama. Jadi dia sebenarnya bukan menginduk ya. Jadi relawannya kita ini kan ada yang memang profesi kesehatan yang memang bertugas untuk pelayanan isoman. Sementara kami rekrut lagi 100 relawan tambahan itu karena kemarin kami mengejar tracingnya itu minta bantuan dari teman-teman Poltekkes. Jadi kalau dengar nama-nama itu, kalau saya tidak salah ya, saya nggak tahu namanya itu ada atau tidak, tapi kalau saya nggak salah ingat itu adalah relawan yang dari Poltekkes. Jadi nama-namanya itu adalah relawan yang bertugas di di Puskesmas Mamboro. Sebenarnya kita kalau di Negasi itu, kalau satu kecamatan dia dari berbagai puskesmas, yang penting dalam wilayah kecamatan itu. Nah, baik, terima kasih Dr. Rizko. Kemudian kalau dari Palu Selatan, sini ada ya yang hadir. Ada Bu Nur Afiat, saya lihat di sini. Halo, dari Palu Selatan. Dr. Rizko, kalau boleh tahu, ini artinya masing-masing kawasan ini memiliki ketuanya ya, koordinatornya ya, untuk mengembangkan ya. Ada strukturnya masing-masing ya, per kawasan ya. Sebenarnya ketuanya itu Pak Camat, Mbak Madel. Ketua relawan ini Pak Camat? Di kecamatan, iya. Kalau dari struktur kemarin yang kita bikin. Pak Camat juga artinya ada di WhatsApp itu ya? Grup WhatsApp itu. Ya. Mungkin bisa ditampilkan Dr. Esko strukturnya, boleh kita review lagi gitu? Atau kita beralih lagi, Pak Syahrial Alim, saya lihat ada di sini dari Kota bisa Palu. Bisa share, sudah silakan. Kalau ada yang mau dulu. Oh iya. Saya udah dapat filenya. Sudah dapat Pak, silakan Dr. Rizka. Pak Gede di stop share, ya.
Iya. Siap. Sambil ya. menyiapkan, saya ingin juga bertanya. Jadi konsep relawan Nagasi ini antar wilayah itu juga boleh mengembangkan sesuai dengan keinginan atau harus satu sama semuanya, Dok? Maksudnya Mbak Madel? Misalnya yang Kota Palu, misalnya, oh kita pakai website aja karena ada puskesmas Nosara. Misalnya ya, saya asal sebut aja. Misalnya ada puskesmas di Kota Palu itu yang sudah siap. Misalnya kita menggunakan websitenya puskesmas misalnya. Tapi kalau untuk yang di Ulu Jadi misalnya, saya mau mengembangkan WhatsApp saja. Nah itu boleh berbeda seperti itu antar kawasan ini. Kalau sekarang sih belum ada yang seperti itu ya. Jadi kita memang masih basis WhatsApp semua. Satu sistem ya. Ya, dengan satu sistem. Ini sama. strukturnya. Ini yang kemarin kita coba bikin Mbak Madel. Udah kelihatan ya? Kelihatan, cukup. Kelihatan dengan jelas. Ya, untuk strukturnya seperti ini sebenarnya. Terus untuk pasien yang dilayani seperti ini. Terus untuk alur pelayanannya seperti ini. Pembagian tugasnya. Mungkin kita satu-satu dulu ke strukturnya dulu ya, Pak Gede ya. Ya, betul Bu Madel. Ya, coba kita lihat struktur. Bagaimana Bu Bella, Pak Gede? Atau kita tanyakan, dengan sistem seperti ini apakah lebih lambat atau ada kendala dari Bapak Ibu semua? Karena yang merasakannya Bapak Ibu semua nih. Izin Mbak. Ya, silakan Bu Nur. Iya, ini saya mau pengalaman selama jadi relawan negasi. Pertama itu sebenarnya kalau misalnya ada masuk di grup pasien, biasanya kan admin lewat admin, tapi kadang juga biasa terapi yang diberikan misalnya sama dokter langsung chat kepada apotekernya untuk penyediaan obat-obatannya. Jadi kalau kami kebetulan saya di Palu Selatan di Puskesmas Mabelopura sebagai apotekernya, biasa saya setelah ada perintah dari dokter. Kemudian kendala yang biasa saya hadapi ada biasa lewat terapi, lewat chat aja, ada juga biasa lewat pakai resep, langsung difotokan resepnya. Kalau menurut saya Pak, untuk administrasinya juga kami bagus dengan lampiran resep. Kemudian untuk setelah kami menyiapkan resepnya, harusnya ada komunikasi antara kami lagi dengan admin. Tapi yang terjadi itu adalah kami langsung menelpon pasien yang bersangkutan sekalian memberikan edukasi dan biasa obatnya kami kirim lewat Grab gitu aja, Mbak. Mungkin ada alur yang lebih barangkali. Jadi dari admin ke dokter, biasanya baru dari dokter ke kami apoteker. Dan dari apoteker langsung kami berhubungan dengan pasien langsung. Jadi mungkin admin tinggal harusnya mengontrol apakah pasien yang tadi diserahkan ke Palu Selatan sudah dikerjakan atau belum. Ya, betul sekali tadi Bu Nur Afiat ya. Tadi berarti apa? Adanya di sini ya. Jadi di sini kemudian alurnya ya. Jadi sudah ada alur, sebenarnya sudah ada alur bagus sekali. Tadi strukturnya kita sudah lihat, alurnya juga untuk pasien sudah jelas. Tapi mungkin masih ada sedikit yang perlu dipertajam lagi. Alurnya bagaimana sih untuk kita relawan? Jadi setelah kita memberikan obat, atau mungkin dia bukan alur tapi masuk ke di sini ya, atau algoritma. Jadi memang kalau ini jelas, maka petugas atau relawan yang ikut dalam program ini akan, oh jadi saya setelah ini dapat dari sini, saya catat, ini saya sampaikan lagi ke pasien, kemudian ada feedback ke dokternya. Jadi terima kasih sekali tadi Bu Nur Afiat ininya masukannya bagus sekali. Jadi ini ada penting untuk mempertajam alur
apakah itu kita ngikuti obatnya atau pasiennya gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi ikuti obatnya, kemudian ada contoh lain lagi untuk mengikuti pasiennya. Jadi seperti itu Bu Madel ya. Jadi memang dalam ini alurnya sudah ada, strukturnya sudah ada, bagus sekali. Tapi kita pertajam lagi sesuai dengan kita temukan di lapangan. Seperti tadi masukan-masukan dari Palu Selatan, misalnya seperti itu dari Bu Nur Afiat. Kemudian concernnya itu kan dari apoteker sih, ya. Jadi memang sangat menjaga keamanan dan keselamatan pasien melalui obat. Nah, selanjutnya mungkin ada concern lagi di bagian apa, lain lagi. Nanti akan kita pertajam lagi apakah itu alur maupun SOP-nya. Seperti itu Bu Madelina. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya langsung saja untuk menyampaikan rencana kita ke depannya ya untuk ini. Tapi memang ini kami benar-benar hanya bertugas di sini mengarahkan Bapak Ibu seluruh keputusan, seluruh kapasitas inginnya itu semuanya dari Bapak Ibu. Apa-apa yang kami tanyakan benar-benar membantu kami untuk memahami situasi Bapak Ibu semua. Nah, untuk sementara dari minggu lalu, kemudian kita review tadi, direview oleh Pak Anies, direview oleh Pak Gede, direview oleh Bu Bella dan tim. Artinya ke depannya ini kita harap dalam minggu ini, artinya setelah kita pertemuan ini, Bapak Ibu kembali membuat. Saya jelaskan dulu nanti untuk template atau lebih detailnya akan kita share ke WhatsApp group. Namun harapannya template yang kami share nanti itu tidak membatasi Bapak Ibu untuk mengeksplor apapun yang ada. Jadi kami hanya memberikan template-nya. Nah, di antaranya adalah untuk rencana pengembangan apapun yang akan Bapak Ibu gunakan, satu sistem WhatsApp ataupun terintegrasi, atau nanti kita juga bisa berkembang dengan BPJS misalnya atau yang lain ya ke depannya. Nah, itu kami butuh adalah pertama, karena kita harus terintegrasi dengan sistem kesehatan, mohon per masing-masing wilayah ini mengidentifikasi kemampuan, karena ini kawasan dan kecamatan, saya rasa yang dimiliki oleh puskesmas. Jadi harapannya kita bisa mengedukasi bersama ke puskesmas nanti. Setelah relawan ini misalnya selesai atau keluar nanti dari sini misalnya. Jadi sistem sudah ada di puskesmas berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah alur yang sudah Bapak Ibu buat, mohon digambarkan ke kami di sederhana saja, yang penting membantu kami untuk memahami. Tadi Dr. Rizko sudah memberikan gambaran secara umum misalnya. Nah, apakah itu juga digunakan oleh masing-masing kawasan ini? Pengembangannya seperti apa? Nah, itu silahkan sekaligus identifikasi juga kendalanya di mana. Jadi ada alur penerimaan pasien tadi, alur kemudian konsultasi, alur peresepan, alur pengantaran, kemudian alur relawan bergabung juga seperti apa misalnya, pencatatan dan pelaporan, siapa yang menjadi admin, kemudian ya seperti itu. Kemudian dari 7 step pre-game yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, ada satu hal yang penting juga mengenai care team, di mana masing-masing kawasan, masing-masing relawan ini mengidentifikasi tugas dari masing-masing, siapa yang admin, kemudian admin tugasnya apa sehari-hari, karena kan pasti harus melaporkan juga ke Dr. Rizka sebagai koordinator relawan, kemudian juga laporan ke Ibu Wakil Wali Kota juga gitu ya sebagai inisiator pembentuk ini, dan itu nanti akan dimanfaatkan oleh daerah gitu untuk pengambilan kebijakan dan input lainnya. Itu kemudian yang berikutnya adalah pedoman umum, ini yang menarik. Jadi tadi kalau kita lihat dari slide-nya Dr. Rizko, ada layanan promosi kesehatan, ada layanan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya sudah bisa umum seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, mohon kami diinformasikan juga kira-kira yang bisa untuk semua pasien al-hazard ya, semua ancaman itu bisa menggunakan pedoman itu. Itu coba Bapak Ibu identifikasi. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, di akhir pertemuan atau di awal minggu ke-4,
sebelum masuk ke mengintegrasi ke manajemen bencana, kami akan bertanya nanti ke Bapak Ibu. Akhirnya setelah melakukan kapasitas, kemudian melakukan rencana pengembangan, mana yang akan Bapak Ibu pilih yang paling nyaman untuk kawasan. Kalau misalnya nanti satu sistem semuanya sama seperti yang ada sekarang, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti berkembang misalnya menggunakan puskesmas misalnya yang sudah ada website puskesmas misalnya, itu kan artinya agak sedikit berbeda dengan kawasan lain, itu juga bisa. Jadi nanti di sana arahnya untuk keputusan pemilihannya nanti dimasuk ke minggu keempat, kita akan membantu Bapak Ibu untuk mendesain dan mendokumentasikan ini, sehingga literasi untuk masyarakat dan untuk tim itu juga tercapai harapannya. Dan di minggu kelima, benar-benar untuk penguatannya lagi. Dan kalau misalnya sempat untuk kita lakukan uji coba singkat gitu ya, Pak Gede, itu juga bisa kita lakukan di minggu kelima. Nah, setelah minggu kelima itu tergantung dari rencana pengembangan Bapak Ibu semua di sini. Jika memang kita membutuhkan mediasi atau konsultasi ya dengan BPJS misalnya, karena saya sendiri juga ngecek ya, cuman kelemahannya adalah dari pemerintah ini, apakah itu juga capable untuk relawan gitu, karena yang ada di sana kan yang memang apakah relawan bisa kontrol akhirnya di situ gitu kan. Nah, itu yang perlu kita mediasi juga dengan kalau kita menggunakan platform dari pihak ketiga yang sudah ada itu tadi. Kira-kira itu dari saya Pak Gede untuk penugasan Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Bella atau Pak Gede ada tambahan? Ya, mungkin sedikit. Jadi baik sekali ya. Maksudnya tim relawan Nagasi ini sangat baik dalam melakukan tugas dan rencananya. Tetapi memang dalam situasi sistem dan pedoman itu memang sangat dibutuhkan. Sehingga harapannya tim Nagasi ini nanti akan menjadi relawan yang memang tersistem dan juga memiliki pedoman yang jelas. Sehingga bisa kita bahkan bisa menjadi contoh ataupun menjadi rujukan dari provinsi lain yang melihat bagaimana relawan ini bekerja dari awalnya hanya ngumpul-ngumpul bergabung bersatu, tapi menjadi sebuah relawan yang punya pedoman SOP dan sistem yang jelas dan bisa dipakai oleh bahkan provinsi juga akan menjadikan relawan ini juga menjadi sebuah berkembang, jadi semakin berkembang lebih luas, jadi tidak hanya di kota saja, bahkan juga di kabupaten-kabupaten lain. Mungkin dari saya itu saja, Mbak Madel. Terima kasih, Pak Gede senyum-senyum, sepertinya ada yang ingin disampaikan. Oh, saya cuma mau menyampaikan sahangeo aja buat relawan Nagasi, luar biasa semangatnya. Ya. Itu aja sih, Mama. Baik, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, artinya ya Bapak Ibu kita gayung bersambut ini ya. Kami sangat senang dan di sini kami bukan bukan lalu kemudian mendekte kemudian merasa ini gitu ya. Lebih jadi justru kami benar-benar berjalan beriringan dengan Bapak Ibu semua bagaimana mensukseskan apa yang sudah di-lead oleh Bapak Ibu semua untuk ini. Dan memang uniknya dari kegiatan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu mampu menggabungkan organisasi-organisasi profesi kesehatan dari yang memang sudah nakes dan mahasiswa calon tenaga kesehatan, itu yang menjadi unik. Dan ini sayang kalau misalnya kita tidak benar-benar mengonsep dan kemudian mengembangkan, kemudian dapat kalau sudah selesai itu kita bisa serahkan bentuk telemedicine awal yang dibentuk oleh relawan Nagasi untuk kemudian pengembangan telemedicine sistem kesehatan sehari-hari begitu ya untuk Sulawesi Tengah. Baik, di sini saya lihat ada tadi Pak Syahrial Alim sempat hand raise, kemudian Pak Anto juga kayaknya siap ini untuk bicara. Ada apa ini Pak? Silakan, siapa nih? Atau Pak Hans hilang masuk tapi harapannya tetap connect ya Pak. Mohon izin Mbak Madel. Di sini jelas-jelas sudah ada. Ya, silakan Bu Elvi. Ya, terima kasih Mbak Madel. Sebenarnya berangkat dari niat kami ini secara bersama, walaupun kita organisasi kita berbeda-beda, tapi tangan kita saling satu untuk merangkul bagaimana mengatasi isoman kemarin. Jadi
tanpa berpikir panjang dengannya surat pun kemarin waktu relawan ini terbentuk itu belakangan Mbak Maya. Jadi kami cuma by phone dikumpulkan langsung membentuk bagaimana mengatasi yang lonjakan isoman kemarin yang cukup signifikan. Jadi untuk mengatasi COVID, kami langsung mengambil inisiatif mengatasi dalam bentuk cepat oleh Dr. Rizka. Jadi Dr. Rizka dan Dr. Reni menanggapi ini sehingga dari bagan yang dibuat kemarin, masing-masing profesi sebenarnya sudah punya peranan masing-masing. Jadi dari diagnosa ditegakkan, kemudian dari alur yang dibuat sampai bagaimana dari apoteker menyediakan obat, kemudian pemantauan dilakukan oleh perawatan, dan begitupun dari kebidanan bagaimana terkait ibu hamil. Jadi sistem-sistem ini walaupun kita dalam bentuk masih terbatas dalam bentuk WA, tapi ini sudah kita laksanakan secara serentak di 8 kecamatan. Itu aja sih Mbak Madel. Ya, terima kasih. Luar biasa Bu. Ya, kami dari tim bencana ini benar-benar sangat mengapresiasi karena kalau kita di pendampingan itu ya, apapun yang ada di daerah asalkan itu bisa layanan memberikan cepat dan tepat, itu yang paling utama gitu ya dari semuanya. Oke, jadi memang benar ya Pak Gede ya. Jadi minimal nanti dari seluruh kegiatan kita ini kami dapat mendampingi untuk pendokumentasiannya Bapak Ibu semua. Jadi jangan berkecil hati, apapun itu bentuknya, mau kita tetap mengembangkan WhatsApp ini pun tidak apa-apa. Kita tetap terus jalankan, tapi pendokumentasian kegiatan kita ini tetap ada lesson learn-nya lah ya, dan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Elvia, waktu juga yang akhirnya mengakhiri kita sudah 14.30. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu setiap hari Senin, sudah 3 minggu kita berkumpul di sini seperti keluarga. Insya Allah kalau kami datang ke Palu, kita harus ketemu ini dengan relawan Agasi ya. Siap Mbak Madel. Siap. Nanti sekalian bawa sertifikatnya ya Mbak Madel. Ya, baik. Ya, ini kita sedang menunggu juga bagaimana ini penerbangan bisa bisa mengizinkan kami untuk terbang ke Palu gitu ya. Jadi TTX-nya ini ya benar-benar bisa kita kembangkan. Ya, baik, Bapak Ibu harus itu TTX. cukup dari sini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link absensi atau nanti Mbak Happy juga tetap mengirimkan di WhatsApp walaupun ini nanti ditutup linknya, sehingga kami berusaha untuk menghafal juga nama Bapak Ibu semua yang ada di sini ya, karena kita sudah satu keluarga. Baik, dari saya mohon maaf, mohon izin kalau ada salah kata dan sikap selama memoderatori kegiatan. Kita sampai jumpa lagi di WhatsApp ya, kita tidak berpisah. Dan untuk tatap layarnya, nanti kita lanjut di Senin depan di jam yang sama di jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.